yang pertama kali membawa Al-Quran ke Pulau Jawa adalah Syekh Subakir. Syekh Ahmad Subakir membawa Al-Quran, diperkenalkan kepada Ratu Sima, Raja Kalingga di Jepara. Walaupun si ratu ini tidak masuk Islam secara eksplisit, tapi memahami kandungan Islam, yaitu Islam atau Al-Quran mengajarkan keadilan seadil-adilnya. Maka Ratu Sima, Kerajaan Kalingga, Jepara terkenal ratu yang paling adil. Dan masyarakatnya dipersilahkan, diberi kebebasan memeluk agama Islam. Syekh Subakir mempunyai tugas apa? Merantai, mengkerangkeng apa? Mengikat makhluk-makhluk jahat yang ada di Jawa. Semua diikat dengan rantai, dibuang ke Laut Selatan. Kecuali dua makhluk yang tidak mengganggu Islam, gak mau dibuang ke Laut Selatan, yaitu Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togok. Salam Santarus bisa cerita begini, Beb. Karena beliau makhluk sangat bagus, walaupun tidak masuk Islam, tapi tidak memusuhi agama Islam. Ulama kedua yang bawa agama Islam terkenal adalah Syekh Riasiddin An-Nisaburi, yang terkenal dengan Mbah Wasil. Beliau membawa kitab Al-Asrar, kitab rahasia. Diajarkan kepada Raja Jayakatwang, Joyoboyo, Raja Kediri Doho Kediri. Maka terkenal dengan ramalan Joyoboyo, itu sebenarnya terjemahan dari Kitabul Asrar, kitab rahasia-rahasia. Yang dibawa oleh Mbah Wasil, kuburannya di belakang Masjid Setono Gedong, Kota Kediri. Kalau Syekh Subakir ada yang bilang kuburannya di Gunung Magelang, Gunung apa? Tidar. Ada yang bilang di mana-mana. Yang benar, yang prosentasenya paling benar di Goa, di Sulawesi Selatan. Mbah Subakir wafat di situ. Setelah itu barulah datang para dai-dai. Pertama kali ada pesantren di Jawa Barat tahun 1410. Adalah Syekh Hasanuddin dari Cina, atau terkenal dengan Syekh Kuro itu Qori, yang mengajar Al-Quran di desa Rengas Dengklok, Kerawang. Sumpah, ini 100% kejadian nyata di sejarah Islam. Saat itu, di Perang Al-Madain, pasukan muslim terhalang sama sungai Dajlah Tigris yang lagi banjir bandang. Arusnya kencang banget, airnya sampai berwarna hitam pekat. Di seberang sungai, pasukan elit Persia nyantai-nyantai ngeledek karena mereka udah hancurin semua jembatan dan ngebakar semua perahu. Logikanya, nggak mungkin ada manusia yang bisa nyeberang. Tapi, Sa'ed bin Abi Waqqas ini tahu jalur langit, sahabat Nabi yang doanya nggak pernah ditolak. Setelah berdoa, beliau ngasih komando yang bikin merinding. Bismillah, serbu. Beliau bawa kudanya loncat ke dalam sungai yang ngamuk itu dan langsung diikutin sama 60.000 pasukannya. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Atas izin Allah, kaki kuda-kuda mereka nggak tenggelam. Mereka berjalan dan berlari ngebelah ombak di atas air sungai, seolah-olah lagi jalan di atas aspal. Pasukan Persia yang ngelihat dari seberang langsung pucat pasi. Kena mental parah. Mereka lari kocar-kacir ninggalin markas sambil teriak-teriak ngeri. Diwan, Diwan, yang artinya iblis, jin. Saking luar biasanya penjagaan Allah hari itu. Dari puluhan ribu orang yang nyeberang, nggak ada satupun yang tenggelam. Cuma ada satu gelas kayu punya prajurit yang jatuh ke bawah arus. Dan uniknya, ombak sungai malah ngebalikin gelas itu ke pangkuan pemiliknya. Merinding sebadan-badan. Ini bukti kalau kita punya iman dan tawakal yang full ke Allah. Hukum alam pun bisa dibengkokkan. Coba dong, yang takjub banget sama kisah ini, absen nulis Allahu Akbar di komen. Barakal. Ya Karim, Ya Allah, Ya Karim. Inilah kisah seorang Arab Badui yang begitu sederhana Ya dan Allah, wajahnya Ya Karim. terlihat lelah oleh perjalanan panjang. Namun, lisannya tak henti-henti berzikir. Yang Maha Mulia, Ya Karim, Ya Karim. Tak jauh darinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Wahai mendengar Karim. zikir tersebut. Lalu, beliau mengikuti ucapannya.
Ya Karim, ya Karim. Badui itu terkejut. Ia menoleh ke belakang, namun tidak mengenali bahwa orang yang mengikutinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Lalu Karim. kembali berzikir. Ya Allah, Namun ya Karim. suara yang sama Ya Karim, ya Karim. kembali terdengar. Kini Badui itu mulai kesal. Ia menoleh dan berkata, Wahai orang yang tampan, mengapa engkau terus mengikuti perkataanku? Apakah engkau sedang mengejekku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum. Badui itu melanjutkan dengan nada tegas. Demi Allah, kalau bukan karena wajahmu yang tampan dan badanmu yang gagah, pasti aku sudah mengadukanmu kepada kekasihku Muhammad Rasulullah. Mendengar itu, Rasulullah bertanya dengan lembut. Apakah engkau mengenal Muhammad? Tidak, aku belum pernah melihatnya. Bagaimana engkau bisa mencintainya? Badui itu menatap Ka'bah, lalu berkata dengan penuh keyakinan. Aku membenarkan semua yang dibawanya. Aku beriman kepada risalahnya. Aku mencintainya meskipun mataku belum pernah melihat wajahnya. Wahai saudaraku, akulah Muhammad Rasulullah. Air mata mulai mengalir di Benarkah pipinya. engkau Rasulullah? Ia tak pernah membayangkan bahwa orang yang sejak tadi berbicara dengannya adalah Rasulullah yang selama ini hanya ia dengar namanya dan ia cintai dari kejauhan. Dengan suara terbata-bata, ia berkata, Maafkan aku ya Rasulullah. Maafkan aku tidak mengenalimu. Rasulullah tersenyum penuh kasih. Badui itu kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa. Ya Allah, jika engkau menghitung dosa-dosaku, maka aku akan menghitung keluasan ampunanmu. Jika engkau menghitung kemaksiatanku, maka aku akan menghitung rahmatmu. Dan jika engkau memasukkanku ke dalam neraka, maka akan kuberitahukan kepada penghuni neraka bahwa aku... Mendengar doa itu, perlahan air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membasahi pipinya. Semoga kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak mendapatkan syafaatnya.